bicara sepanjang bulan ini kita bicara tentang make disciples, betul ya? Yang artinya bayar perpuluhan ya. Kita akan berbicara tentang perpuluhan hari ini kalau begitu ya, tentang menjadikan murid atau pemuritan begitu ya. Tapi izinkan saya berbicara di sudut yang berbeda, teman-teman, tentang bagaimanapun ketika orang ikut dimuridkan, menjadi murid atau mau dipakai Tuhan untuk memuridkan orang lain, persoalannya adalah tentang sikapnya, itu persoalannya. Karena ada orang-orang cukup apatis, ada orang-orang yang kayaknya bukan bagian aku, itu mau bagian pengurus, saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak bisa, mungkin begitu teman. Jadi hari ini khusus kita akan bicara tentang attitude, tentang sikap, gitu ya. Sudah ya. Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 46 dan ayat 47, kita akan baca bersama-sama sebentar. Oke, sip. Kita akan baca bareng-bareng, teman-teman. Kisah Para Rasul pasal 2, 46, 47 bersama-sama 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan sambil, dan mereka dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan. Nah, teman-teman pengen nggak tiap hari SMG orang lain dipakai Tuhan, ditambahkan tiap hari? Pasti mau, betul ya? Tapi langkahnya perhatikan, mereka ditambahkan ketika disukai oleh semua orang. Pertanyaan saya, apakah Anda disukai orang? Atau jangan-jangan Anda bikin benci orang? Atau jangan-jangan sikapmu nggak pernah peduli sama orang lain? Bukan awalnya begitu kan? Dari mana mereka disukai orang? Kalau Anda perhatikan, mereka disukai ketika mereka kumpul bareng-bareng. Apa yang dilakukan? Makan, minum bareng, dan dengan tulus hati. Jadi ada cara hidup yang membuat orang itu menyukai. Nah, saya ingin bertanya, berapa banyak dari teman-teman yang baru setahun ini terima Tuhan Yesus? Ada nggak yang baru setahun ini kenal Tuhan Yesus? Berarti sudah lama semuanya. Oke, yang baru 2 tahun kenal Tuhan Yesus. Wow, ini lama-lama sekali ya. Kayaknya bertobat dari orok kelihatannya ini. Yang baru 3 tahun kenal Tuhan Yesus baru bertobat. Baru 3 tahun ya, good. Oke, yang lain? Kamu berapa? 4, 3. Baru 3 tahun. Oke, yang 4 tahun baru bertobat. Oke, masih ada lagi. Yang 5 tahun baru bertobat. 5 tahun. Oke, berarti yang lainnya di atas 5 tahun. Udah karatan berarti ya. Nah, berarti begini. Ini baik. Ini persoalannya. Ketika murid-murid Yesus terima lawatan Roh Kudus, ketika mereka terima janji Tuhan, ketika mereka dilawat oleh Tuhan, cara hidupnya baru. Mereka kumpul bareng, mereka hatinya tulus, semua baik. Itu baru pertama. Nanti kamu perhatikan, Kisah Para Rasul menceritakan perjalanan orang percaya. Pertama oke, pertama baik, semua oke, mulai muncul masalah kemudian. Di mana Anda perhatikan ada orang baik, namanya Barnabas, menabur, menjual semua hartanya, dibawa ke Petrus. Orang kedua datang, namanya adalah Govin, bukan dia. Namanya adalah Ananias dan Safira. Baik gak dia? Baik, dia jual semuanya, tapi dikasih berapa? Setengah. Tapi ngakunya adalah semuanya. Hati mulai masalah. Setelah sekian lama jadi Kristen, orang bisa masalah sikapnya. Betul gak? Artinya gak selalu selama-lamanya jadi Kristen berarti saya beres. Enggak. Karena sikap itu persoalan. Menjadi murid, sikap itu persoalan. Semakin bertambah mulai masalah lagi. Tantangannya, Paulus waktu akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus ditolong oleh Barnabas. Akhirnya Barnabas yang menyerahkan Paulus kepada orang-orang Israel. Orang ini baik, orang ini gak jahat, akhirnya diterima. Kemudian mereka plan bareng, namanya Barnabas Paulus. Barnabas Paulus sampai satu kali setelah pulang dari Siprus, tahu ya, kawan Noah Selatan. Dari Siprus, mulai mereka pindah lagi nih. Berantemlah 2 orang hebat nih. Barnabas Paulus marah gara-gara satu anak muda namanya
Prisia. Bukan ya. Namanya Markus. Karena Markus meninggalkan mereka setelah pelayanan dengan anak muda ini. Dan bayangkan ya, dari yang baik dalam Kisah Para Rasul menunjukkan mereka berantem sampai marahin mereka. Halo, pakai otak, pakai anak itu. Jadi ngomong itu kasar. Bayangkan dari yang baik ternyata ikut Tuhan mau diproses. Betul? Dan akhirnya pisahlah itu Paulus dan Barnabas. Sesudah itu mulai diganti, bukan Barnabas Paulus, tapi Paulus Silas, Paulus Timotius, pecah mereka. Tapi nanti kita tahu di kitab Timotius, kita temukan nanti bahwa Markus diterima kembali oleh Paulus. Karena Markuslah yang kemudian menuliskan surat namanya Markus. Hidupnya diubahkan. Artinya kita teman-teman ya, menjadi murid Yesus ternyata gak mudah. Memuridkan orang juga gak mudah. Dimuridkan juga gak mudah. Karena kenapa? Attitude. Nah teman-teman yang kasih Tuhan Yesus, panggilan kita jadi orang percaya itu ada 3 panggilan kita. Satu, ada dengan saya menjadi murid Yesus, sepakat katakan amin. Yang kedua, ada dengan saya menjadi saksi, pergi beritakanlah, betul? Tapi yang terakhir adalah ada dengan saya menjadi satu tubuh. Kalau jadi murid, oke, dimuridkan. Saksi bisa dimanapun berada, begitu ya. Tapi satu tubuh, itu persoalan. Karena kita beda semuanya di rumah. Anda boleh sama-sama sipit, boleh sama-sama putih, boleh sama-sama Chinese, boleh sama-sama dari Bangka. Tapi rumahmu beda. Betul nggak? Siapa tahu bangka yang satu kalau makan ngajak ngomong. Bangka yang kedua kalau makan gak boleh ngomong. Begitu ketemu di kebaktian youth, makan bareng satu yang jatuhnya gak sopan. Betul nggak? Karena budaya berbeda. Satu lagi Asnawi, asli Cina Betawi, yang satunya Bekasi. Sama-sama dari Jawa juga. Tapi cara hidupnya beda. Ketemu di rumah Tuhan, satu tubuh Kristus, gak mudah. Kenapa? Sikap itu yang menentukan. Nah teman-teman, salah satu penulis buku yang saya suka, pengajar kepemimpinan namanya John C. Maxwell. Kemudian menuliskan kata-kata ini, let me know 5 your friends now, and I will let you know who you are. Let me know 5 your friends now, and I will let you know who you are. Yang artinya tetap bayar perpuluhan. Gak ada yang lain teman-teman ya. Kasih tahu ke saya 5 teman kamu, dan saya akan kasih tahu kamu sekarang siapa kamu hari ini. Kalau 5 teman kamu adalah orang yang suka membantah orang tua, suka bolos, nggak punya masa depan, pokoknya hidup berantakan. Yang penting kita jadi tadi gue lihat Bekasi sini ada kelompok pang anak pang ya. Gue nggak salah masalah pang, gue nggak salah ini. Gue pengen jadi orang pang lah, it's okay. Tapi percayalah, kalau kamu teman dengan begitu, itu gak punya masa depan. Ya betul kan? Kan dengan siapa kamu bergaul? Kamu bergaul orang berhikmat. Bergaul orang bijak. Nah murid-murid Yesus, kalau kamu masuk memuridkan orang lain pun, orang akan lihat kamu. Bagaimana mungkin kamu memuridkan orang, tapi kamu sendiri bermasalah? Hidupmu, sikapmu masalah. Amin. Nah sikap itu penting teman-teman. Saya mengajak hari ini, oke Kak, aku pengen bisa memuridkan orang lain, aku pengen jadi berkat buat orang lain, aku pengen jalan hidupku itu diinjak orang lain. Artinya karena kamu berhasil, kamu luar biasa, jalan hidupmu menjadi tahan buat orang. Nah persoalannya adalah sikap, itu masalah. Nah teman-teman, kalau kita pengen tahu sikap, apa itu sikap? Sikap adalah, kasih definisinya. Sikap adalah benar sekali ya. Oke, dalam alam terus ada jawabannya ya. Sikap adalah sikap adalah apa? Sesuatu yang kita lakukan. Sama. Sikap adalah tingkah laku. Sikap adalah tindakan. Sikap adalah betul, sikap, perilaku, perbuatan, perilaku, tingkah laku, tindakan. Ya, ada yang lain.
Kita sepakati dulu supaya kalau kita ngomong nanti jadi nggak lari-lari gitu ya. Nah, Profesor David Myers kan buat sebuah definisi bagus. Sikap merupakan suatu perilaku yang dipengaruhi oleh 3 hal. Nah, ini penting dulu. Jadi sikapmu, tindakanmu, perilakumu ditentukan oleh 3 hal. 1, pola pikir, 2, suasana hati, yang ketiga motivasi. Sekali lagi, ini menarik teman-teman, karena sikapmu dipengaruhi apa yang kamu pikirkan. Bagaimana kamu jaga mood, itu suasana hati namanya, mood. Kalau hari ini, siapa tadi Yuel? Yang cewek siapa namanya? Ana, Prince Ana. Nah, you feel something right when you sing the song in English. You feel something different. You didn't expect, but you have the joy, heavenly situation, right? And you speechless, right? Itu mood, betul nggak? Ngerasa mau bingung, betul? Itu mood. Cuma kalau hari ini diputus cinta, misalnya, lo lagi putus cinta, lo lagi broken, lo lagi perlu someone shoulder, ya, perlu bahunya seseorang, begitu ya. Terus kamu mimpin, kamu terima kayak tadi, itu luar biasa. Dari mood yang bad mood yang jelek, terus kamu terima lawatan Tuhan. Dan aku tahu kamu gak bisa ngomong tadi. Tapi hari kamu gak ada masalah, itu gajimu gak ada masalah, ya, keuangan gak ada masalah, ya masa depan gak ada masalah. Tapi kalau kamu perayaan dengan mood yang jelek, betul nggak? Orang bisa lihat ekspresi kamu, orang bisa melihat sikap kamu bisa nyapa orang, hari itu gak nyapa tiba-tiba, betul nggak? Kami bisa ngajak ngobrol teman, tiba-tiba gak ngobrol, kamu bisa ngecek orang, jadi gak ngecek karena mood, itu persoalan. Sekali lagi, tapi kalau Anda hidup karena mood, itu persoalan nanti. Tapi juga karena motivasi. Kalau seandainya tadi Eca nggak dikasih tepuk tangan ya, Ca, luar biasa ya, luar biasa, mantap ya. Gue pikir tadi betul-betul loh, ini apa cerminan dari Yesaya Abraham gitu ya, pakai kacamata, udah nadanya dibuat O-nya mirip begitu ya, aksennya dibuat hampir mirip begitu ya. Gue pikir ini apa adiknya dia kira-kira begitu ya. Waduh. Tapi kalau seandainya nggak ada orang puji kamu, itu juga persoalan. Artinya kalau kita melayani, kita menggembalakan, kita menguatkan hanya supaya dipuji, dan gak ada pujian, ya berhenti. Ya, betul nggak? Karena gak ada orang yang kasih pujian sama kamu. Kalau motivasi plan kita salah, betul? Nah teman-teman, apa yang harus kita lakukan kalau kita bicara sikap? Saya suka tulisan ini, a great attitude to have in life is to learn how to prepare for the worst, but also know how to expect the best in life. Salah satu sikap yang harus kita punya dalam hidup ini adalah prepare untuk hal yang paling buruk. Tetapi juga harus tahu yang kamu pengen terbaik dari hidup itu apa. Saya sekarang mengembalakan, pasti pengennya jumlah sekian, saya sudah punya angkanya. Tahun ini harus sekian, tapi ternyata sebelum sekian gak berhasil ternyata. Gimana? Oh sekarang mulai sadar nih. Kalau nggak berhasil, kamu mesti ngapain? Ternyata ada unit ini belum selesai, unit ini belum selesai, kelompok ini belum selesai. Pelan-pelan. Tapi kita tahu, kita siapkan sikap untuk terburuk. Karena hidup ini unpredictable, uncontrollable. Betul kan? Bahkan orang yang dulunya kamu bilang sangat sayang sama kamu, aku peduli sama kamu, sama kakek nenek aku akan temenin kamu, kalau kamu pergi aku akan temenin kamu, gue pernah memberkati nikah di Bali. Tahu kan, memberkati nikah bisa orang kan kasih janji nikah, betul ya? Intinya di belakang gue udah bilang gini, pokoknya inti paling belakang dalam sedih maupun senang, sakit maupun susah, kaya atau miskin, sampai maut misalkan kita, itu harus. Depannya lu terserah, ini orang bule, ini orang Prancis yang gue berkatin. Ya, aku berjanji di hadapan pendeta, Tuhan dan jemaat, walaupun aku udah suka McDonald, tetapi kalau kamu minta, aku akan temani sepanjang hidupku. Gitu. Baru kali ini gue deket ada janji nikah, teman makan McDonald. Dan karena dia gak suka McDonald emang,
tapi demi pasangannya, demi pasangannya. Terus tiba-tiba janjinya waktu dia minta McDonald gak ditemenin, itu the worst, betul nggak? Berapa di antara kita ada hidup, ada suasana yang namanya the worst, tapi kita harus persiapkan diri, sikap itu penting. Nah, ketika kamu memuridkan orang, jangan-jangan orang itu juga nggak baik sama kamu. Orang itu mungkin nggak terlalu nyaman waktu kamu layani. Waktu kamu diutus untuk pergi, saya suka SMGN, betul ya? SMGN. Anda bergerak menjaga anak muda. Tadi gue lihat waktu kalian di pasar modern terbuka, keren banget, betul nggak? Dan kita pengen jangkau banyak orang. Nah, tapi kalau ternyata para pelayan Anda sudah doa luar biasa, sudah dikasih tahu, ternyata jemaatnya nggak mau pergi gimana? Nggak mau melayani gimana? Itu kan sikap kita, betul? Harus benar. Nah, dalam komunitas orang percaya, sebagai orang benar, teman-teman, sikap kita mesti gimana? Supaya bisa memuridkan orang lain. Pertama, harus inclusivity. Bukan eksklusif, tapi inklusif. Artinya menerima orang lain. Terbuka dengan kasta, terbuka dengan perbedaan, terbuka dengan cara hidup orang lain yang berbeda dari cara hidup kamu. Karena kenapa? Waktu kamu kumpul bareng sama orang lain, kamu gak bisa sama seperti orang lain. Orang juga gak sama seperti kamu. Nah, kita perlu punya sikap belajar terbuka dengan perbedaan. Amin. Kita tidak akan bisa memuridkan orang lain, kita gak bisa akan tambah jiwa-jiwa kalau sudah kamu terbuka sama orang. Oh, dia bukan orang Bekasi, dia orang dari Tauntung, Horas, kayaknya nggak cocok masuk di sini. Oh enggak, kita harus terbuka, betul nggak? Nggak ada amin? Masih hidup semuanya? Berapa di antara kita kadang tertutup, gara-gara melihat cara makannya. Dia suka nonton SX1 nggak ya? Kalau gue sih kayaknya iFix gitu ya. Kesukaan kita beda, nggak ketemu kita. Teman-teman dikasih Tuhan Yesus, itu persoalan. OOTD. Apa yang gambar anjing tuh? Apa? Haspapis itu barang-barang di atas gopean biasanya ya, nggak mungkin 200 gitu. Berarti satu hari dia pakai 2 juta, lumayan juga, mahal juga punya dia. Jadi otak gue ada nakal hari itu, Kalau kita mikir kayak gitu, kita nggak terbuka sama orang kan? Betul nggak? Belum kalau kemudian kita makan, ada teman-teman yang ngajak makannya itu selalu pakai AC. Ada yang tanpa AC. Tentu kalau tanpa AC ya, lu makan sepuasnya berlima paling 125.000. Itu pakai muntah. Tapi begitu lu masuk all you can eat, itu persoalan. Satu orang 2,5. Lo betul nggak? Kalau kamu mulai membatasi teman, nggak bisa terima orang lain, kita nggak bisa muridin orang. Sikap apa yang harus kita miliki supaya kita bisa muridin orang lain? Maka kita harus memberikan dukungan dan menjadi inspirasi bagi setiap orang. Paulus didukung oleh Barnabas masuk komunitas. Petrus menjadi inspirasi bagi semua orang percaya hari itu. Walaupun mereka baru ditinggalkan Yesus, disiksa, dianiaya, tapi mereka bisa ngomong begini, waktu mau dihakimi di depan mahkamah agama, pilih sama kalian sekarang, kami harus taat pada Tuhan atau taat pada manusia. Tapi kami lebih taat kepada Tuhan. Masuk penjara nggak persoalan. Itulah kenapa Paulus masuk penjara nggak takut, karena kenapa? Lihat teladan, inspirasi. Hari ini kamu memberi dukungan orang nggak? Waktu temanmu sedang bermasalah, loh kita semua punya masalah kok. Tapi percayalah kita butuh teman dalam hidup ini. Amin. Kita perlu inspiration, kita perlu orang yang menjadi teladan bagi kehidupan kita semuanya. Kadang-kadang kita bukan butuh orang lain, tapi kita yang harus muncul, tumbuh, jadi inspirasi buat teman-teman. Lewat mana? Waktu kamu di-cool, kamu kesaksian. Lo betul nggak? Sederhana tentang doa-doamu, tentang cara hidupmu. Kadang-kadang saya diinspirasi oleh teman-teman waktu di FA, kalau teman-teman Betani, di FC kalau di tempat kami, atau di Cool di teman-teman gereja Pak Niko, pokoknya macam-macam nama lah. Waktu datang mereka kesaksian, puji Tuhan, kalau berbisnis gitu ya. Sebenarnya saya sedang marah sama Tuhan, 3 bulan gak ada pemasukan, 6 bulan hampir habis, tapi bulan ke-7 ternyata lawatan Tuhan turun sehingga vendor mulai dengan baik, kami punya project baru, Tuhan tolong, yang pengusaha.
Yang ibu rumah tangga, saya nangis buat anak-anak saya. Anak saya yang satu nggak pernah dengerin dengan suara saya, selalu pergi, saya nangis sendiri. Saya nangis buat kaki Tuhan, saya teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Memang pertolongan Tuhan berbeda dengan mimpi saya. Saya pengen anak saya balik, bertobat, tapi ternyata lewat tabrakan anak saya bertobat. Dan minimal anaknya bertobat. Tapi bisa tahu cerita Tuhan dalam kehidupan setiap orang. Satu kali saya ada di pertemuan Oceania di Filipina kepada para pemimpin dari 22 negara, termasuk yang diundang yang cukup jauh adalah Amerika dan Inggris. Tapi selebihnya adalah Asia Oceania sampai ke Haiti, begitu ya. Teman-teman Hawaii juga datang. Dan dalam pertemuan itu salah satu teman dari Malaysia kemudian cerita bagaimana mereka salah satu pembicara di Malaysia diundang untuk khotbah di Vietnam, teman-teman. Jadi ada pertemuan nasional para pendeta di Vietnam, ada sekitar 250 pendeta kumpul dan pembicara Malaysia beri di depan, dia khotbah. Setelah sesi satu selesai, kemudian dia masuk ke VIP room. Waktu masuk VIP room, dia tanya kepada committee, pada panitianya, ketua panitianya, apakah semua yang datang ini para pendeta yang melayani? Terus dia bilang, iya ini para pendeta semuanya. Tapi kenapa ada anak muda di pojok sebelah kiri? Saya pikir dia umur 14-15 tahun. Anak siapa dia di situ? Terus the first committee yang ngomong gini, oh jangan salah, dia itu gembala 2000 jemaat. Dari umur 12 tahun dia mulai menginjil, ngomong tentang Tuhan Yesus, cerita Tuhan Yesus, doain orang rebah, doain orang-orang dijamah Tuhan. Dan sekarang jemaatnya setelah dia 2-3 tahun melayani terus 2000 orang sebelah kiri. Pada waktu kemudian di altar call undang pendeta-pendeta untuk maju, begitu anak ini maju dia bilang, Pastor, you must lay your hand to me. Yang artinya tetaplah bayar berpuluhan. Waktu dia mau doain anak muda jadi pendeta ini, dia bilang, oh jangan saya doain kamu doain saya, tolong tumpang tangan pada saya. 14 tahun, mungkin 15 tahun lah umurnya. Tapi dipakai Tuhan mengembalakan 2000 orang. Di situ mulai saya yakin anak muda bisa dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Amin. Anak muda pasti dipakai Tuhan. Jadi nggak tunggu tua untuk dipakai Tuhan, masih muda pun bisa dipakai Tuhan. Tapi Anda harus menjadi orang yang bisa mendukung orang lain, jadi inspirasi buat orang lain. Lewat apa? Cara hidupmu lah, kesaksian hidupmu lah. Apa yang kau lakukan? Pertobatanmu, pujian penyembahanmu. Jadi kesaksian buat setiap orang. Amin. Tulisan dari Helen Keller ini saya suka. Seorang wanita yang lahir dengan tuli dan buta, sehingga akhirnya dia susah berbicara atau bisu, tetapi memiliki 4 gelar sarjana. Wanita yang tadinya dianggap tidak akan punya masa depan cerah, tetapi menemukan seorang guru pengajar anak buta atau anak tuli yang selama 6 bulan waktu mengajar Helen Keller juga kesusahan. Anak ini diajak ngomong tidak dengar, dikasih huruf atau angka nggak bisa ngelihat, jadi bingung. Mau diajarin huruf Braille juga anak itu nggak bisa mendengar, jadi bingung gimana caranya. Setelah 6 bulan papanya yang kaya itu berkata, bagaimana, apakah engkau bisa bantu anak saya? Terus dia bilang, ini memang buat saya pertama kalinya saya menghadapi anak yang buta dan tuli. Saya biasanya antara buta atau tuli. Tetapi izinkan 6 bulan lagi. Kalau dalam 6 bulan lagi saya nggak berhasil, saya akan angkat koper dari rumah ini. Tapi 6 bulan kedua, 6 bulan mujizat. Gurunya menemukan sebuah cara, dan mungkin mustahil itu dia tahu. Tetapi Roh Kudus bekerja di otak anak ini. Dan dia sadar bahwa semua huruf di tangan gurunya itu, gerakan atau simbol di tangan gurunya itu yang ditaruh di kulit tangannya adalah sebuah huruf yang buat dia akhirnya ngerti. Dan sejak itu dia kerja keras belajar. Dia kerja keras, dia belajar, punya 4 gelar sarjana, salah satunya sarjana hukum, dan kemudian menjadi pembicara, melayani, dan berkati banyak anak muda. Dan dalam salah satu statementnya, dia mengatakan demikian, alone we can do so little, together we can do so much. Sendiri, kamu cuma melakukan hal yang kecil, tapi bersama-sama melakukan pekerjaan yang besar. Karena dia sadar kalau tanpa gurunya bersama-sama, dia nggak bisa jadi pembicara untuk 1000 orang, 2000 anak muda, 100 anak muda. Tapi waktu bersama-sama, teman-teman, saya percaya harapan indah banyak anak muda yang perlu dijangkau.
Tapi nggak bisa satu nggak bisa. Harus kita bareng-bareng. Amin. Kalian punya IG, kalian punya positive content, kalian punya kreativitas, kalian punya wadah yang luar biasa, kamu punya tempat yang hebat, kamu punya orang muda yang kerja bareng, itu luar biasa. Bisa melakukan pekerjaan yang banyak, memuridkan banyak orang. Mungkin waktu sedang memuridkan, Anda merasa, aduh kok susah ya Kak ya, tapi kayaknya capek saya rasanya. Gitu terus, belum ada pertumbuhan, belum ada orang yang dimenangkan. Nah, saya suka tulisan dari Angela, namanya siapa sih? Maya Angelou kalau nggak salah ya. Dia ngomong kata-kata ini teman-teman. If you don't like something, change it. If you cannot change it, change your attitude. Kalau kamu udah suka sesuatu, ubah itu. Misalnya nih ya, cuma dulu jangan gini dong anak muda, beda dikit gitulah. Atau nggak pakai bangku, itu kan bisa dirubah. Betul? Tapi kalau kamu udah bisa rubah itu, rubahlah sikap. Dalam hidup ini ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Contohnya, siapa jadi ayah ibumu, kamu nggak bisa ubah. Kamu nggak bisa keluar rumah dan berkata, Papi, selamat tinggal. Kita berpisah di sini. Gue mau diadopsi sama tetangga sebelah yang kaya, nggak bisa. Karena tetangga lo juga mungkin nggak mau adopsi kamu juga, karena kayaknya susah banget diadopsi lo. Lo kita nggak bisa mengubah, betul? Atau jadi laki atau perempuan, jangan jadi transgender, enggak, bukan itu. Tapi sikapmu bisa menentukan, betul nggak? Kamu tidak bisa mengubah usia, waktu, atau peristiwa di masa lalu. Yang bisa kita ubah, sikap kita mengenai masa lalu. Ada orang yang kecewa di masa lalu, tapi ketemu teman-teman komunitas yang menguatkan. Ada teman-teman, ada di masa lalu mungkin kecewa dengan seseorang, dan gue mulai melihat, semuanya pasti sama lah sikapnya. Tapi ketemu komunitas yang, iya ya, ternyata di SMG saya menemukan kekuatan. Nah, sikap kita mesti diubah. Amin. Nah, teman-teman, dalam hidup ini ada yang dapat diubah, ada yang tidak dapat diubah dalam hidup kita. Nah, ada 10 hal yang nggak bisa diubah. Umur, peristiwa, ayah atau ibu, kakak atau adik, urutan keluarga, kita nggak bisa. Betul ya? Peristiwa yang terjadi, yang sudah terjadi, nggak bisa dirubah. Tapi ternyata ada juga bagian yang bisa kita ubah untuk membangun hubungan kita dengan baik. Pertama, yang dapat itu adalah kecerdasan. Kepribadian dulu ya. Kepribadian. Ada orang berkata gini, aku tuh orangnya, ayo cari jiwa, temenan. Gap, cari jiwa. Kak, gue itu orangnya introvert. Betul nggak? Kalau menurut MBTI, gue tuh nggak cocok untuk ngomong ketemu orang. Gue tuh terlalu pendiam, introvert. Betul nggak? Apalagi pakai MBTI. Ternyata menurut penelitian, saya suka Profesor Martin Seligman. Ini salah satu penelitian yang diakui. Penelitian lebih banyak tentang syaraf otak manusia. Genetika kita yang mengatakan orang tua saya kalau bapaknya ekstrovert, anaknya pasti ekstrovert. Kan karena begitu kita pikirnya gitu ya. Gen itu mempengaruhi 50% dari kepribadianmu, tapi sisanya bagaimana kamu bergaul. Nangkep ya? Jangan terus bilang langsung label. Enggak, gue itu orangnya pendiam memang. No. Aku pernah ngetes satu orang di Kota Malang. Itu orang cerewet banget, cerewet banget. Tapi pas gue tes, introvert orangnya. Gue sendiri juga kaget. Gue tes 2 kali, sama, introvert. Tapi orang cerewetnya minta ampun. Gue bilang, lu makan apa tiap hari bisa berubah kayak begini gitu ya. Orangnya sangat menarik, terbuka, suka ngajak ngomong orang, suka melayani. Padahal kalau dites berdasarkan MBTI-nya introvert. Karena genmu itu cuma 50% pengaruh kepribadianmu, tapi yang terjadi dengan dirimu, pengalaman apa saja yang kamu pilih, bukan yang kamu terima. Kamu pilih. Artinya gini, orang menyakiti kamu milih. Mau tetap tersakiti atau enggak, gue mesti selesai. Gue mau jadi berkat. Kamu yang milih. Amin. Kemudian dicoba 300 orang untuk dituntut selama 15 hari untuk berubah. Bisa nggak? Ternyata bisa.
Intinya apa? Intinya adalah satu, mau berubah apa enggak. Kedua, fokus pada perubahannya. Apa yang mau dirubah? Mindermu, itu bisa dirubah. Bukan nggak bisa. Tapi fokus, konsisten itu penting. Saya lahir orang tua cerai. Saya minder nggak? Percayalah, aku pertama kali minder. Begitu tahu itu sadar tuh SMP, SMA lebih sadar. Bagaimana harga diri itu hancur ketika tahu orang tua bercerai dan kemungkinan tidak bisa biayain kuliah. Tapi saya memilih ketika kenal Tuhan Yesus bertobat, saya memilih saya tidak akan minder dengan peristiwa itu. Dan saya belajar acceptable, terima. Gue gak bisa merubah pernikahan orang tua gue. Cuman gue bisa menerima bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi, mengajar saya bergantung kepada Tuhan. Selesai. Dan saya berani ngomong sama saudara hari ini. Dulunya gak berani ngomong. Itu bagian yang paling saya sembunyikan, paling gelap, paling memalukan, orang gak boleh tahu. Sekarang enggak, orang boleh tahu. Berikutnya apa yang bisa diubah? Artinya gini, kepribadianmu 100% diubah, gak bisa. Tapi mungkin bagian tertentu bisa diubah. Menerima orang lain, mengasihi orang, peduli sama orang, walaupun kamu orang introvert, kamu orang text oriented, tapi kamu juga bisa jadi orang yang people oriented. Itu bisa diubah. Berikutnya lagi, apa yang bisa diubah adalah kecerdasan. Beberapa di antara kita mikir, habis lulus kuliah, ketemu alumni SMA, dia dulu kan bego banget ya, bodoh banget. Kok dia tajir ya sekarang ya? Dia tuh nilainya di bawah gua, 67. Tapi kok sekarang dia berhasil ya? Lalu kita bingung tuh. Kok bisa? Biasanya kita berpikir intelijensia, IQ itu menjadi bagian terpenting dari hidup kita. Angka tertentu, nilai tertentu itu penting. Ternyata kecerdasan itu bukan hanya ditentukan oleh IQ, tetapi hal yang lain. Mungkin nilai kamu jelek, nggak jadi juara 1-2, it's okay. Kamu tetap jadi berkat buat orang lain. Sekali lagi, walaupun kuliah, sekolahmu, akademismu nggak juara 1-2, tapi bukan berarti nggak mau jadi juara 1, jangan salah. Betul ya? Oh itu Kain udah ngomong tuh Pak, nggak harus juara 1, awas lo ya. Gue bisa dibegal sama orang tua lo. Bukan gitu kata-kata gue, maksud gue ada orang-orang juga memang nilainya nggak bagus. Contoh ya, Tasya sama Devon, anakku nomor 1, nomor 2, itu selalu juara 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tapi Jaden selalu 10 besar. Sudah dicoba, ayo belajar lagi deh, belajar tetap KKM. KKM pun naik dikit aja, paling melewati KKM. Tapi kalau Koko sama cicinya, udah pasti 1, 2, 3, 1, 2, 3, itu kompetitor banget tuh mereka berdua. Kalau lihat temannya jadi juara, dihajar terus sampai nilainya tinggal setengah bedanya. Dia 95, satunya 955. Dia 950. Dikejar terus. Tapi adiknya, ya udah gue nyerah. Gue mau kasih ginkgo biloba sekalipun, minum B kompleks, C kompleks, kompleks Taman Sedayu sekalipun gue kasih sama dia, tetap 10 besar. Tapi dengar baik-baik, kamu tetap jadi berkat, membawa jiwa dengan cara apa? Bahwa ternyata dibuat penelitian, IQ bukan segalanya, tetapi ada namanya beradaptasi. Ada orang pinter gak bisa beradaptasi dengan komunitasnya, dengan komselnya, sehingga akhirnya jadi orang yang sombong, gak jadi berkat juga kemudian. Betul nggak? Tapi ada orang kelihatannya bodoh, tapi dia rendah hati, dia mau bergaul sama orang lain, dia mau mengasihi, itu adaptasi. Ada orang-orang yang kemampuan mengenali dirinya, kekuatanku di mana, itu yang aku semakin kuat, kelemahan ditinggalkan. Belajar, sehingga Roma pasal 12:1, pembaharuan akal budi. Gak harus jadi pinter, tapi mulai mengenali. Iya, gue tuh selalu ngomong kata jorok lah, gue selalu rokok, gue selalu buang waktu, aduh gak mau. Sekarang gue mau belajar, gak buang waktu, gue mulai doa yang baik, mulai mengatur diri, itu mengenali diri namanya. Dan waktu hidupmu berubah, orang melihat, hidup menjadi berkat. Bagaimana menyalurkan kecerdasan dan keahlian? Setiap orang diberikan Tuhan talenta, dan kamu bisa jadi berkat di sana. Tadi offering message terakhir kamu bicara tentang talenta. It doesn't matter how much talent do you have. Gak peduli berapa banyak talenta kau punya, tapi mengembangkannya itu penting. Even you have once, it's okay. Tapi jadi 2 itu sudah luar biasa. Amin. Amin. Dan orang lihat, wow, dulu dia bukan siapa-siapa, tapi kok dia belajar terus.
Kamu punya 5 talenta tapi nggak kerja keras, ya percuma. Mending punya 1 kerja keras sampai hebat. Itulah kenapa Bruce Lee, salah satu pemain kungfu yang luar biasa, dia bilang gini, gue tuh nggak pernah takut dengan orang yang punya 1000 jurus, cuma latihan sekali. Tapi gue takut sama orang yang punya 1 jurus, latihan 1000 kali. Itu ahli pasti. Ngerti maksud saya? You punya talenta banyak, tapi nggak pernah dilatih. You nggak jadi inspirasi buat orang lain. Kamu nggak jadi berkat buat orang lain. Tapi kamu punya 1 saja. Tapi kamu terus latih talentamu, terus jadi berkat. Wow, berubah teman-teman. Apa yang kita bisa ubahkan adalah rasa gairah kita, passion kita. Ada yang bilang katanya, kalau saya tidak suka sesuatu, berarti saya nggak punya passion. Sebentar, gue salah kali ya. Oh, bakat dulu ya. Oke. Ini tadi talenta ya. Passion, banyak orang mengira bahwa ketika nggak suka sesuatu, Kak, aku nggak suka, kalau suruh doa gue nggak suka lah, gue nggak bisa, begitu ya. Gue nggak ngerti apa-apa, nggak teman-teman. Saya suka ini profesor namanya Angela Duckworth. Passion tidak bisa diperoleh hanya dengan kayaknya gue sukanya apa ya, kayaknya merenung gitu, nggak macam begitu. Passion itu ternyata perlu dieksplor, diekspos. Perlu dicari tahu. Jangan-jangan passionmu adalah orang. Gue tuh kalau ketemu orang seneng banget sebenarnya. Karena kenapa? Disuruh kunjungan seneng, ketemu teman cerita seneng, diajak nari seneng, diajak main bareng seneng. Itu artinya kamu suka ketemu orang. Lama-lama pelayanan gak akan pernah hilang semangatnya. Karena kenapa? Memang kamu suka dengan orang, bukan dengan binatang. Kemarin ada yang nanya ke gue, lu jadi pendeta pernah gak merasa jenuh? Pernah. Tapi kenapa bertahan? Ya karena gue suka dengan pelayanan. Gue menemukan teman di pelayanan, gue menemukan mujizat di pelayanan, gue menemukan sahabat di pelayanan, gue menemukan hikmat di pelayanan. Gue gak akan tinggalin pelayanan. Karena kenapa? Di situ gue dibesarin. Ngerti gak tentang pelayanan dulu? Gak ngerti juga dulu pelayanan. Sama sekali gak ngerti. Passion harus terus cari teman-teman. Dan yang terakhir, ini yang saya suka. Reaksi emosional. Ada yang bilang anak muda itu gasnya kenceng, remnya kurang. Menggebu-gebu kayak tai ayam. Menggebu-gebu apa ya yang pedesnya cabai lah. Pedes terus itu hilang. Atau Sprite effect. Hilang. Betul nggak? Katanya itu katanya. Tapi ternyata enggak, reaksi itu bisa, reaksi emosional itu bisa dilatih. Kadang-kadang waktu kamu naik motor disenggol orang, kata-kata yang muncul bisa jadi bukan haleluya, thank you bro, udah nabrak gua, sarangnya bro. Kayaknya lu nggak akan begitu, betul nggak? Kemarin sempat ada viral, begitu ubur-uburan nggak bisa menang, ditembak banyak orang 4 kali. Lu tahu beritanya kan? Nggak tahu, lo cari nanti di Kompas TV, ya, itu udah beritanya. Dulu, misalkan kita gagal, kesel, kayaknya puas, apa namanya istilahnya nih? Cutting. Sampai ada cewek akhirnya nggak berani pakai pakaian terbuka karena terlalu banyak cuttingnya. Selalu kalau gagal, kesel, diputusin, temen diajak pergi nggak mau, reaksinya begitu. Tapi ternyata itu bisa dilatih. Waktu kamu pelayanan, melayani orang-orang baru, mungkin dia nggak peduli sama kamu, ditelepon dicuekin, diajak ngomong dicuekin, diajak ngobrol diam aja, bahkan buang muka, kita ambil mukanya, taruh lagi kemudian. Tapi reaksi kita bisa gini, udahlah, Gap, jangan gue jangan sesuatu lagi ya, gue nggak mau jadi penerima tamu lagi, brengsek tuh orang, gue mau. Enggak, itu reaksi bisa dilatih. Dulu suka maki-maki orang tiap hari 100 kali, lama-lama mulai turun, makin turun, masih maki-maki orang, masih. Tapi mungkin cuma sekali sehari. Itu perlu dilatih supaya hidup jadi berkat, teman-teman. Hari ini saya mengajak teman-teman, sikap itu penting. Periksa hari ini hidupmu. Sikapku dengan orang tua, sikapku dengan komunitas, sikapku di sekolah, di kampus, di pekerjaan. Waktu unpredictable,
uncontrollable happen in my life, reaksiku gimana? Tetap jadi berkat, dikasih jadwal pelayan tetap mau melayani, diajak ayo jangkau jiwa-jiwa, gue tetap jangkau jiwa-jiwa, atau enggak lah, gue nggak mood lagi udahan. Pikiranku tuh udah bukan Tuhan lagi lah. Motivasi gue adalah buat diri sendiri, nggak mau untuk kemuliaan Tuhan. Tadi kan offering message untuk memperlebar kerajaan surga di bumi ini. Tapi udahlah, nggak usah lah, nantilah. No. Kalau hari ini sikapmu nggak benar tentang pemuritan, memuridkan orang lain, jadi berkat buat orang lain, cek lagi, Tuhan, once aku pengen ada orang akan datang 5 tahun dari sekarang akan datang sama aku bilang gini, kakak masih ingat saya nggak? Oh, nggak ingat sama kamu ya. Waktu retret dulu di SMG, kakak yang doain aku terus kasih kata-kata nubuatan. Hari ini aku jadi orang hebat kak, terima kasih. Pengen nggak kamu gitu? Ada orang satu kali bilang begini, in my life, you are the important person, change my life. Di hidupku, kamu orang terpenting yang pernah bangun hidup saya. Dan saya pernah beberapa kali ketemu di beberapa kota, ketemu orang datang, kak, aku dari Malaysia. Kakak ingat nggak? Kalau Malaysia berarti pastor gitu. Hah? Waduh, yang di mana ya? Di KL. Oh, oke, di KL. Pastor, thank you pernah khotbah ini nguatin aku. Satu kali ketemu di kota mana lagi ada retret. Kak ini ingat aku nggak? Jelas nggak ingat. Udah ribuan orang yang saya lihat teman-teman. Kok nggak ingat? Gue ingat muka, nama lupa gitu. Tapi Kak dulu pernah ingat tentang destiny of life. Kamu ngomong gini. Dan setelah aku merubah itu. Oh itu. Ngerti nggak sih? Kamu apa nggak kepengen nama kamu tercatat dalam sejarah orang itu? Kamu mulai mengubah hidupnya. Kamu muridkan dia once dalam hidupnya. Berdampak luar biasa. Kenapa? Sikapmu benar. Pikiranmu tentang orang lain benar. Tuhan, izinkan aku mengasihi orang ini. Motivasimu benar. Tuhan, jiwa-jiwa ini bukan saya, untuk kemuliaan namamu. Hatimu, apa yang kau rawat? Dalam hatimu adalah Tuhan, kalau aku bisa mendoakan orang ini, aku mau doain orang ini. Itu sikapmu. Hari ini evaluasi sikapmu. Pelayananmu, doamu, ibadahmu dengan orang tuamu, dengan masalahmu, dengan segunung PR atau mata kuliah harus dikerjain, tugas-tugas dan proyek di kantor. Hari ini punyalah sikap yang benar. Karena jangan-jangan perubahan sikapmu mengubah lingkunganmu. Perubahan sikapmu mengubah berkat dalam hidup. Perubahan sikapmu mengubah orang-orang di sekitar. Amin. Terakhir, selesai, ini paling selesai. Terakhir, 2 menit tadi udah kelewatan. Terakhir, our attitude control our life. Sikap kita menguasai hidup kita. Attitude are a secret power working 24 hours a day for good or bad. Sikap adalah kekuatan yang rahasia, tersembunyi, yang bekerja 24 jam untuk hal yang baik atau hal yang buruk. It is of paramount importance that we know how to harness and control this great power. Adalah sangat penting untuk kita mengetahui, mengelola dan mengendalikan kekuatan yang besar ini. Namanya adalah attitude. Kamu datang ke rumah Tuhan, kamu sadar, kamu apa? Saya mau menyembah Tuhan. Sembahlah dengan sungguh-sungguh. Kamu terima lawatan Tuhan, seperti yang dialami oleh, gue lupa lagi namanya tadi siapa? Anak-anak Prince Anna. Waktu Eca Sumantri, bukan ya. Eca Abraham menyembah Tuhan, bukan masalah dinyanyi bagus apa enggak, oke apa enggak, tapi waktu sikapmu benar, terima lawatan Tuhan. Rumahmu bisa diubah suasananya waktu engkau bersikap benar tentang orang tuamu. Mungkin orang tamu tidak berpendidikan tinggi, bukan orang hebat, tetapi waktu kamu sadari dia hebat mendidik saya, dia hebat memberi makan saya, dia hebat menunjukkan kasihnya, dia beli barang-barang buat kebutuhan saya, mungkin gak yang terbaik, tapi dia selalu belajar memberi. Orang tua saya hebat, maka sikapmu, hormatmu akan beda, keluargamu akan berubah. Waktu kamu punya teman, sikapmu benar. Tuhan, paling gak saya punya teman, gak pernah sendirian di bumi ini. Engkau pasti peduli, mengasihi, memuridkan mereka, dan pada akhirnya engkau diterima semua orang. Sekali lagi, sikap 24 jam bekerja untuk cara yang baik atau cara yang buruk. But I believe and in my prayer today your attitude is for only the good things in your life. Amen.